Yasugihoto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Valen Fernandes. Saya hari ini mau membahas tentang Dhammacakkappavattana Sutta. Kenapa saya ingin membahas tentang Dhammacakkappavattana Sutta? Karena menurut saya Dhammacakkappavattana itu sangat berkesan. Karena Dhammacakkappavattana Sutta ini adalah sutta pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan juga sutta yang menurut saya paling relevan dalam menjalani hidup. Ya, jadi di sutta ini itu dijelaskan bahwa ada 4 kebenaran mulia. Yang pertama itu kebenaran tentang adanya duka. Adanya duka di sini yang dimaksud adalah kita itu hidup itu selalu penuh dengan duka. Duka itu adalah penderitaan. Jadi dari semenjak kita hidup di dunia ini itu kita sudah merasakan duka. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya duka. Oleh karena itu, inilah kebenaran mulia yang pertama, yaitu hidup ini duka. Jadi hidup ini adalah penderitaan. Jadi jangan heran jika kita merasakan sedih, merasa kehilangan, atau mungkin merasa tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yaitu semua karena memang hidup ini duka, penderitaan, penuh dengan duka di mana-mana. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa segala hal di dunia ini itu duka, penderitaan. Kemudian kebenaran mulia yang kedua, setelah kebenaran mulia yang pertama tentang duka, yaitu tentang penyebab duka. Jadi sebenarnya apa sih penyebab dari duka penderitaan di hidup kita ini? Penyebabnya itu karena ego kita sendiri. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu selalu tetap, selalu tidak berubah, seperti mungkin wajah kita selalu ingin terlihat cantik, terlihat bagus. Nah, itu sebenarnya itu sudah menjadi penyebab dari duka, karena keinginan kita untuk suatu kondisi yang tetap sama itu tidak bisa terpenuhi, karena hidup ini selalu berubah, hidup ini itu anicca. Lalu kemudian kebenaran mulia yang ketiga yaitu adalah tentang lenyapnya duka. Nah, jadi kita tahu sudah bahwa hidup ini duka. Lalu kita sudah tahu juga apa penyebab dari duka tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tentang lenyapnya duka. Jadi penderitaan yang kita alami dalam hidup ini itu ternyata bisa diakhiri, bisa dilenyapkan. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke kebenaran mulia keempat, yaitu tentang jalan menuju lenyapnya duka. Yang dalam hal ini di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan bahwa untuk melenyapkan duka, jalan menuju lenyapnya duka itu adalah dengan melaksanakan 8 jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi kita sudah tahu di awal bahwa hidup ini duka, hidup ini adalah sebuah penderitaan. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa jalan menuju lenyapnya duka. Kemudian setelah kita tahu, kemudian kita tahu jalan untuk lenyapnya duka, yaitu dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Nah, lalu apa sih isi dari jalan mulia berunsur 8 itu? Jalan mulia berunsur 8 itu ada yang pertama pandangan benar, pikiran benar, lalu ada ucapan benar, lalu ada perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, lalu dan konsentrasi benar. Nah, jadi di 8 jalan mulia berunsur 8 itu itu adalah jalan untuk melenyapkan duka. Nah, dalam konteks duka itu bukan hanya penderitaan, tapi kita juga bisa menganggap
duka itu sebagai masalah. Jadi ya kita dalam hidup ini selalu menghadapi masalah, dan ketika kita menghadapi masalah itu kita bisa menerapkan ajaran dari Dhammacakkappavattana Sutta ini. Yang pertama ya, kita anggap duka itu sebagai masalah, ya kita pertama harus menyadari bahwa kita ini sedang terlibat dalam masalah. Nah, setelah kita tahu, oh kita ini sedang bermasalah nih, lalu kita cari tahu apa penyebab dari masalah yang kita hadapi. Ternyata setelah kita tahu, oh ternyata penyebab dari masalah yang kita hadapi adalah ini. Kemudian kita tahu, oh karena kita sudah tahu penyebabnya, maka kita tahu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Karena kita tahu bahwa masalah yang kita alami, masalah yang kita hadapi dapat diatasi, maka selanjutnya dilakukan, kita harus pikir gimana caranya supaya masalah kita teratasi. Nah, baru masuk ke jalan mulia Buddhasut 8. Itu dengan bagaimana kita mengatasinya. Ya, jadi jalan menuju lenyapnya duka. Nah, jadi ya Dhammacakkappavattana Sutta ini adalah sutta pertama Sang Buddha, dan ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam permasalahan. Karena intinya yang pertama kita harus tahu bahwa kita ini sedang ada masalah, kita cari tahu penyebabnya, kemudian kita cari tahu cara mengatasinya. Nah, jadi ya menurut saya kenapa sutta ini sangat berkesan, karena ya sutta ini dapat diterapkan di mana saja dan sangat simple, sangat sederhana, bahkan umat awam pun seperti saya pun mengerti gitu apa isi dari Dhammacakkappavattana Sutta ini. Ya mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Dhammacakkappavattana Sutta. Sekian, terima kasih, Namo Buddhaya.